Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentunya kita harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak saleh dan saleha. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabar semuanya anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat ya. Insya Allah minggu depan kita sudah melaksanakan ujian, jadi persiapkan diri kalian. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anak saleh dan saleha, mari kita membaca bersama. Bu Vivi akan membacakan teks dan kalian boleh menyimaknya ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Ya anak-anak, teks di samping menceritakan tentang siapa? Ya, benar sekali, tentang buku. Ciri-ciri buku. Apa saja yang harus kita lakukan kepada buku-buku kita? Apakah buku-buku hanya kita liatin saja? Atau hanya disimpan saja? Atau harus dibaca? Ya, benar sekali. Jadi, buku-buku itu harus kita baca ya. Jangan untuk disimpan saja. Anak-anak, pada halaman 162, di sini ada kalimat yang harus kita lengkapi berdasarkan teks tadi. Nah, jika kalian menyimak teks yang tadi dan dibaca bersama-sama, pasti kalian bisa mengerjakannya. Nah, seperti ini contohnya. Hai, namaku. Iya, tadi kita bercerita tentang buku. Berarti kita tulis buku. Ceritaku tertulis di. Iya, tadi kita sudah baca ya. Ceritanya tertulis di halamanku. Nah, selanjutnya coba kalian tulis ya untuk melengkapi kalimat ini. Ya anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pola barisan. Ya, pola barisan terdiri dari pola barisan bergambar dan pola barisan angka. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu yang pola barisan bergambar. Ya, dalam pola barisan bergambar ini memiliki beberapa bagian anak-anak. Nah, contohnya yang pertama pola barisan bergambar dengan perbedaan jenis. Ya, contohnya pada gambar berikut. Nah, coba kalian perhatikan, ini merupakan pola barisan ya anak-anak dengan perbedaan jenis. Contohnya kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, yang seperti ini, yang selang-seling begini, inilah yang dinamakan pola barisan. Ya, yang kedua pola barisan bergambar dengan perbedaan ukuran. Perhatikan, ini contohnya ya, besar, kecil, besar, kecil. Perhatikan, selang-seling ini yang dinamakan pola barisan, tapi ini yang berdasarkan berbeda ukuran. Besar, kecil, besar, kecil. Dan yang ketiga yaitu pola barisan bergambar dengan perbedaan warna. Nah, contohnya seperti ini. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, yang selang-seling seperti ini yang dinamakan pola barisan dan dalam hal ini perbedaan warna. Ya anak-anak, pada halaman 164, nah di sini ada pola barisan bergambar yang harus kita lengkapi. Nah, mari kita kerjakan bersama ya anak-anak ya. Nomor 1, perhatikan gambar apelnya. Apel hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, titik-titik yang kosong kira-kira apel warna apa ya? Benar sekali, apel warna hijau. Nah, baru kita buat gambar apel warna hijau. Jika tidak bisa menggambar, tulis saja namanya. Ya, nomor 2, perhatikan ya anak-anak. Besar, kecil, besar, kecil, besar. Iya, berarti kecil. Nah, kalau tidak bisa menggambar kancil, berarti tulis aja tulisannya kecil. Nomor 3, perhatikan kembali gambarnya. Apel, kancil, apel, kancil, apel, kancil, titik-titik yang kosong. Berarti ya apel. Baru lanjut lagi, kancil,
Apel. Nah, anak-anak, untuk nomor 4 dan 5, tentunya kalian sudah bisa mengerjakan ya. Bu Vivi sudah memberikan contoh dan penjelasannya. Ayo semangat mengerjakannya. Ya, anak-anak soleh dan soleha, untuk lebih memahami kalian dalam materi ini, Bu Vivi memberikan soal latihan, tidak banyak. Instruksinya adalah lengkapi pola barisan di bawah ini. Nomor 1, perhatikan pola barisannya ya. Bunga daun, bunga daun, bunga. Iya, dalam pola barisan ini ada yang belum lengkap. Nah, kalian lengkapi ya. Soal nomor 2, perhatikan pola barisannya ya. Lingkaran hitam, lingkaran merah, lingkaran hitam, lingkaran merah. Ya, setelah lingkaran merah harus diisi dengan lingkaran? Pasti sudah tahu jawabannya, nanti langsung saja diisi ya. Ya, soal nomor 3, perhatikan pola barisan gambarnya ya. Kecil, besar, kecil, besar. Ya, setelah besar berarti iya bisa dilihat lagi di pola barisannya ya. Insya Allah semua pada bisa mengerjakan ya, karena sudah diberikan penjelasan dan contoh-contoh soalnya. Ya, anak-anak soleh dan soleha, banyak sekali jenis-jenis buku yang bisa kita baca. Contohnya koran. Koran berisi kumpulan dari berita-berita. Nah, biasanya yang menyukainya adalah bapak-bapak. Nah, kemudian buku cerita. Buku cerita berisi kumpulan dari kisah-kisah seperti dongeng. Nah, biasanya yang senang dengar buku cerita adik-adik ya. Nah, kemudian majalah. Majalah ini berisi kumpulan informasi, motivasi, inspirasi ya yang banyak disenangi oleh anak-anak remaja, juga ibu-ibu. Ya, buku pelajaran. Nah, berisi tentang materi-materi dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian komik. Nah, komik ini berisi kumpulan cerita yang bergambar. Ya, anak-anak, pada tugas halaman 166 di sini kita kembali diminta untuk menyusun huruf-huruf menjadi kata yang benar. Perhatikan nomor 1, kita lihat gambarnya, yaitu buku bacaan komik. Nah, berarti kita susun ya, huruf-huruf ini yang di atas belum benar. Kita susun menjadi yang benar, yaitu komik. Ya, nomor 2 kita lihat, itu gambar apa? Ya, gambar koran. Nah, berarti kita susun huruf-huruf yang belum benar ini menjadi kata yang benar, yaitu koran. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, coba kalian kerjakan ya. Ya, anak-anak, tadi Bu Vivi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis bacaan buku. Nah, sekarang mari kita pasangkan buku-buku tersebut dengan kegemaran dari masing-masing anggota keluarga Udin. Mari anak-anak sama-sama kita mempasangkan. Ya, koran disukai oleh ayah. Kemudian pelajaran matematika disukai oleh kakak. Nah, buku majalah biasanya disukai oleh ibu. Kemudian komik disukai oleh Udin. Dan buku cerita disukai oleh adik. Jelas terlihat ya anak-anak, dalam satu keluarga memiliki kegemaran membacanya berbeda-beda. Anak-anak, pasti kalian sudah memahami bagaimana posisi duduk yang tepat saat membaca ataupun menulis. Nah, mari kita lihat anak-anak gambar-gambar di halaman 170 dan kita beri tanda checklist jika posisi yang dilakukan itu tepat. Karena posisi duduk yang tepat akan mempengaruhi kesehatan tulang belakang dan kesehatan mata kita. Di bab-bab sebelumnya kita juga sudah membahas materi ini. Nah, nggak apa-apa kita ulangin lagi biar lebih memahami ya tentang posisi duduk yang benar. Gambar nomor 1 dan 2 itu posisinya tidak tepat ya anak-anak karena terlalu membungkuk dan terlalu dekat antara mata dengan buku. Nah, gambar ketiga, Udin yang sedang membuka buku dengan perlahan, iya benar. Kemudian Siti yang duduknya lurus, tegak, benar. Berarti kita beri tanda checklist. Kemudian sisi duduk Beni saat menulis, iya benar ya anak-anak, tegak lurus. Kemudian jarak mata ke buku pas. Nah, bagaimana dengan posisi duduk Lani anak-anak? Bukunya terlalu jauh untuk menulis, iya jadi kurang tepat ya, berarti tidak usah di checklist. Anak-anak, di dalam buku terdapat gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini disebut ilustrasi. Artinya adalah untuk menggambarkan suatu kejadian yang dibacakan dalam buku tersebut. Seperti cerita ini.
Cerita kancil dan buaya. Vivi akan menceritakan sedikit ya untuk cerita ini. Pada suatu hari, kancil sedang berlari-lari di hutan. Kemudian tiba di tepi sungai. Kancil ingin menyeberang. Tiba-tiba kancil kaget, di depannya ada buaya. Kancil ingin menyeberang sungai, tapi kancil bertemu dengan banyak sekali buaya yang siap melahapnya. Kemudian kancil berpikir keras, bagaimana ya caranya aku bisa melewati sungai ini walaupun banyak buaya. Dengan kecerdikan kancil, kancil pun mengatakan, "Buaya, berbarislah engkau yang rapi. Aku akan menghitungmu terlebih dahulu sebelum engkau memakanku." Buaya-buaya tersebut menyetujui keinginan kancil. Mereka berbaris dengan rapi sampai ke tepi sungai. Kemudian kancil pun dengan semangat sambil sedikit berlari untuk melewati mereka. Ya, kemudian kancil sampai dengan selamat di tepi sungai dan berkata, "Selamat tinggal buaya." Dan akhirnya kancil terbebas dari jeratan buaya. Anak-anak, masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lebih seru yang nanti akan Bufi ceritakan ya, insya Allah. Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga segala penjelasan dari Ibu dapat kita pahami bersama. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak dan mama-mama semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.